Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersulut-sulut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dengan kata lain, mereka binasa bersama dengan keluarganya. Tetapi Kaleb dan Yefune ini tetap hidup. Karena apa? Karena Kaleb dan Yosua ini dengan iman kepada Tuhan. Imannya didasarkan kepada janji Tuhan dan kebenaran. Nah, ini cara pandang yang baru. Untuk supaya bisa mengalami janji Tuhan itu perlu memiliki cara pandang yang baru. Cara pandang dari Tuhan, bukan cara pandang manusia atau hikmat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan itu yang meyakinkan bisa digenapi bersama-sama. Yang dibutuhkan sinergitas, dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan partner. Ya. Tuhan tidak melakukan sendiri, ya, karena manusia itu bukan boneka. Manusia itu gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu mau dipakai oleh Allah untuk menyatakan rencananya. Dibutuhkan cara pandang yang baru untuk bisa mengalami janji-janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hasil terakhir bahwa bagi jemaat Tuhan itu adalah bukan tanah surgawi, tetapi membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena kita sudah memiliki kepastian masuk ke dalam kerajaan surga, dan kita menjangkau dunia ini supaya mereka juga percaya kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang ada orang dalam yang menjadi penghalang. Seperti 10 orang ini kan mau menghalangi janji Tuhan. Kadang-kadang seperti itu, dalam sebuah program, dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah rencana. Itu biasanya itu ada orang-orang yang menjadi penghalang. Yang berbahaya adalah orang-orang dalam. Kalau orang luar pasti ya, tapi itu enggak terlalu berat. Tetapi ketika ada penghalang dari orang-orang dalam, nah itu sesuatu yang bisa membuat kita tidak mencapainya. Nah, tapi hanya orang yang setia saja yang bisa masuk kepada atau mencapai hasil yang baik. Seperti Kaleb dan Yosua, ini orang yang setia. Walaupun 2 orang, tetapi dia dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat atau gereja itu adalah tubuh Kristus. Jemaat atau gereja itu adalah tubuh Kristus. Kepala gereja itu adalah Kristus. Nah, kepala gereja itu Kristus. Lalu kepala gereja lokal itu adalah gembala, katakanlah. Jadi ada gembala yang agung, Yesus Kristus, ada gembala gereja lokal atau pelayan gereja lokal ini. Jadi seperti Musa, Musa dari Allah, lalu kepada umat Israel. Yesus Kristus itu kepala gereja, lalu kemudian kepada gembala. Nah, gembala itu adalah wewenangnya itu adalah sebagai otak.
dalam tubuh ini itu perannya sebagai otak atau saraf. Misalkan kalau tangan ini bisa bergerak, itu kan ada yang menggerakkan saraf di sana. Kalau sarafnya bodol, ya wis tangannya sudah kaku, tak bisa apa-apa. Nah, seorang gembala itu seperti itu, diberi oleh Tuhan satu kewenangan dan juga satu kepandaian untuk memahami rencana Tuhan bagi gereja Tuhan itu. Oh, lakukan ini supaya gereja ini maju. Nah, itu pemimpin yang beroleh seperti itu dari Tuhan, ya, ilham dari Tuhan itu. Nah, otomatis pemimpin itu membutuhkan kerjasama dengan partner, dengan jemaat. Ya. Jadi sebuah gereja, sebuah jemaat itu bukan milik pendeta, tetapi milik semuanya. Ya. Oleh sebab itu dikerjakan oleh semua orang. Ya. Jangan seperti yang orang Israel itu, yang 10 itu, yang mayoritas malah nggak benar, yang benar malah cuma 2. Ya. Ya, walaupun berjalan, tetapi memang itu satu gambaran yang tidak baik. Nah itu, Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh bersama-sama, kerjasama. Bukan soal mampu tidak mampu, tetapi Tuhan akan memberikan kepada setiap jemaat karunia rohani, gitu ya. Kalau sudah diberi karunia rohani oleh Tuhan, itu enggak bisa lagi. Jadi karunia beragam, berbeda-beda. Itu Korintus pasal 12. Mengapa karunia itu berbeda-beda? Yaitu akan digunakan untuk pengembangan kemajuan gereja. Ya. Nah itu yang itu bagiannya gembala, Bapak Ibu. Gembala yang mendapat ini dari Tuhan. Jadi gembala itu mungkin melalui pengajarannya akan menyampaikan tentang rencana Tuhan, tentang program-program Tuhan. Nah ini supaya jemaat bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi perkembangan gereja ini. Seperti itu. Jadi dibutuhkan sekali. Ya. Jadi gembala itu adalah otaknya, saraf, pusat yang menggerakkan ya, dalam pelayanan ini, Bapak Ibu. Jadi ya bagaimanapun juga setiap pemikiran-pemikiran itu ya harus didukung gitu, harus didukung. Supaya apa? Supaya bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau tidak ada jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan, bagaimana itu ya? Bagaimana itu? Dan juga itu ada satu ada satu kehendak Tuhan juga. Kehendak Tuhan itu bagi kita semua sebagai gerejanya itu adalah Tuhan menghendaki supaya Bapak Ibu dan saya itu kembali kepada gambar dan rupa Allah. Itu kehendak Allah kepada kita, supaya gambar dan rupa Allah yang dulu rusak pada waktu Adam itu dikembalikan kepada kita melalui kelahiran baru. Terus yang kemudian, yang selanjutnya bahwa kehendak Allah itu adalah Bapak Ibu dan saya itu menyerupai Tuhan, menyerupai Kristus. Itu kehendak Tuhan itu kemauan Tuhan. Itu dalam arti kekudusan atau kesucian. Jadi ada 3 kesucian, Bapak Ibu. 1, suci secara posisi. Sekarang Bapak Ibu dan saya secara posisi di hadapan Tuhan suci, kudus. Karena kematian Kristus, penebusan Kristus, pengampunan Kristus, sudah suci. Lalu kesucian yang kedua adalah suci pengalaman, praktek di dunia ini. Jadi selama di dunia ini Bapak Ibu hidup, setelah lahir baru bagaimana? Lalu kesucian yang terakhir, yang final itu adalah nanti Bapak Ibu dan saya di hadapan Tuhan. Itu kesucian yang final. Kesucian yang final. Dan itu yang menjadi kehendak Tuhan. Gambar Allah dikembalikan, lalu kemudian Bapak Ibu dan saya menyerupai Kristus. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu menjadi kehendak Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat dan gereja ini, wah, menyerupai Kristus. Itu satu pandangan yang luar biasa. Itu yang sangat indah sekali. Dan hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita
kekuatan, kepandaian manusia tidak bisa apa-apa. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita semuanya. Jadi itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ingin saya sampaikan bahwa janji Tuhan itu sangat meyakinkan. Namun demikian memerlukan respon, ya, memerlukan komitmen supaya janji itu bisa digenapi secara baik sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, meskipun sekarang kita kecil, tetapi saya percaya, dan Bapak Ibu juga harus percaya, kita tetap bisa dipakai Tuhan. Amin. Kita harus percaya itu. Kita harus yakin itu. Kalau tidak, ya sudah. Ya. Jangan seperti 10 orang pengintai itu. Tapi mari kita seperti 2 pengintai ini. Walaupun hanya 2 orang, minoritas. Kita minoritas bukan di Indonesia. Yang mayoritas itu tadi itu 10 orang. Ya. Jadi mari kita didorong oleh firman Tuhan ini supaya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama, belajar dari kisah bangsa Israel yang sesungguhnya mendapat kesempatan daripada Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, dan sebelumnya mereka harus melakukan pengintaian yang luar biasa. Tapi hanya 2 orang pengintai yang setia, 2 pengintai orang yang loyal, 2 pengintai yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, taat kepada Tuhan, sehingga memiliki komitmen, memiliki semangat, spirit yang luar biasa, tidak memundur meskipun 10 orang pengintai yang lainnya yang lebih besar jumlahnya menyampaikan satu hasil-hasil yang negatif. Tetapi Kaleb dan Yosua tidak terpengaruh oleh situasi itu. Bahkan mereka dengan semangatnya mereka mengatakan, maju terus, walaupun ini secara minoritas, karena ada Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang berkuasa itu. Sehingga berapapun jumlahnya, kalau ada Tuhan yang bekerja, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, kami kecil di tempat ini, kami tidak dipandang oleh siapapun juga, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Ketika kami bersinergi kerjasama, saling bahu-membahu, kami memiliki cara pandang yang baru, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh melakukan komitmen dengan baik, maka Tuhan akan campur tangan dan menolong kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.